Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila dengan NIM 23810 583. Di sini, saya dari kelas 5C akan menjelaskan tentang uji validitas konstruks dan reliabilitas. Di sini, saya mengerjakan sebagai UAS praktikum evaluasi matematika. Langsung saja, di sini terdapat datanya, teman-teman. Nah, data di sini ada 50 responden dan eh, ada 15 pernyataan. Oke, eh, di sini kita langsung aja copy dari pertanyaan satu sampai total. Di sini kita copy, Ctrl C. Lalu setelah itu kita buka SPSS-nya. Lalu kita Ctrl V. Nah, lalu di sini kita ubah di sini name-nya ke name-nya diubah, kita ke edit, lalu ke file, setelah itu ke refresh. Nah, di sini file-nya kita tulis var 0, 0, 0, nolnya 3 kali. Lalu habis itu kita refresh with ini bebas ya, tapi saya akan menggunakan P. Lalu refresh all. Nah, di sini sudah keubah ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ubah P16 ini menjadi total. Oke, selanjutnya kita ke data view untuk memeriksa apakah namanya sudah berubah. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Lalu, oke, sekarang kita lanjut. Kita pencet di toolbar ada analis, lalu kita pilih correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, setelah itu kita Ctrl A ya teman-teman untuk mengcopy semuanya. Lalu kita pindahkan ke variabel. Nah, setelah itu kita ubah ininya menjadi one tiled. Lalu kita oke. Nah, di sini tertera ya teman-teman di sini hasil dari output SPSS untuk uji validitas konstruks. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini terdapat ada R hitungnya yaitu 0,676, lalu ada signifikannya, lalu ada jumlah N-nya ya. Nah, di sini kita akan membandingkan dengan eh R tabel ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita bagi dua layar terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari R tabelnya ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di sini kita ini N-nya itu ada 50 responden. Oke, ketika kita ingin mencari DF, rumusnya itu sama dengan N dikurangin 2. Nah, N-nya itu sama dengan 50. 50 dikurangin 2 adalah 48. Kita cari angka 48. Nah, setelah ketemu kita pakainya 0,05. Nah, jadinya hasil dari R tabel pada data tersebut adalah 0,2787. Oke, sekarang kita akan eh, membandingkan sesuai dengan kriteria pengujian untuk menguji apakah itu udah valid atau belum. Nah, di sini uji validitas present predict moment. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian
kuesioner yang digunakan oleh penelitian memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, di sini dasar pengambilan uji validitas Pearson ini ada dua. Yang pertama ini, jika nilai R hitung lebih dari R tabel itu sama dengan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel itu sama dengan tidak valid. Melihat nilai signifikansinya juga atau sig. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka valid. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak valid. Nah, lalu sekarang kita membandingkan antara R tabel dan R hitung. Nah, di sini yang pertama itu ada R hitungnya itu 0,676. Nah, 0,676 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,2787 tadi hasil dari R tabelnya. Nah, 0,676 ini berarti lebih besar daripada 0,2787. Jadi, di sini jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka valid. Lalu kita lihat juga di sini signifikansinya, yaitu 0,000. Nah, 0,000 ini apakah lebih dari 0,05 ataukah kurang dari 0,05? Jawabannya adalah kurang dari 0,05. Jadi, eh, signifikansi ini adalah valid. Lalu selanjutnya kita periksa lagi dari 0,703. Di sini R hitungnya ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari R tabel? 0,703 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,2787. Nah, ternyata 0,703 ini lebih besar dari 0,2787. Maka sesuai pernyataan bahwa jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Jadi pertanyaan kedua ini valid. Oke, di sini singkat dari kriteria pengujiannya. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan dibahas di interpretasi. Sekarang kita lanjut dulu untuk uji reliabilitas. Di sini kita buka SPSS-nya lagi ya teman-teman. Nah, lalu oke teman-teman, selanjutnya tadi sudah membahas tentang uji validitas konstruk. Sekarang kita akan membahas tentang reliabilitasnya. Nah, pertama-tama kita pencet analis, lalu kita cari scale. Nah, setelah ketemu scale, kita pencet reliability analysis. Nah, selanjutnya ini di Ctrl A ya teman-teman. Nah, dipindahkan ke items kecuali jumlah. Kita pindahkan, nah kita lalu cari jumlah atau totalnya. Kita pindahkan lagi. Setelah itu kita pencet statistik. Nah, di sini kita pilih scale if item delete. Lalu continue. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada reliability-nya ya teman-teman. Nah, di sini reliability-nya adalah 0,893. Oke, teman-teman, di sini berarti eh di sini reliability-nya itu ada 0,893. Nah, berarti itu udah reliable karena sudah lebih dari R tabelnya. R tabelnya itu tadi 0,2787 ya, teman-teman. Jadi ini udah reliable. Oke teman-teman, kita sekarang bahas interpretasi validitas konstruks dan reliabilitas pada data yang sudah tadi kita cari. Nah, di sini terdapat data yang tadi, yang awal kita cari. Lalu selanjutnya ada output SPSS yang tadi sudah kita cari. Ini adalah hasil dari uji validitas. Nah, ini saya kuningkan itu R hitung dan signifikansi ya teman-teman.
agar gampang untuk membedakan di bawahnya. Nah, selanjutnya di sini dasar pengambilan keputusan jumlah responden N sama dengan 50, maka yang pertama DF ini sama dengan N dikurangin 2 sama dengan 50, dikurangin 2 sama dengan 48. Lalu pada taraf sig 5% R tabel itu sama dengan 0,2787. Nah, dengan kriteria itu, jika R hitung lebih dari 0,2787 maka valid. Jika R hitung kurang dari 0,2787 maka tidak valid atau berdasarkan signifikansi yang pertama. Signifikansi kurang dari 0,05 maka itu valid. Signifikansi lebih dari 0,05 maka itu tidak valid. Nah, kita bisa lihat di sini ada itemnya. Di sini ada 12 pernyataan ya, teman-teman. Oh, sorry, di sini ada 15 pernyataan sesuai dengan ini. Nah, ada sampai P15. Nah, yang pertama, item pernyataan pertama. R hitungnya itu 0,676. Kita lihat di sini. Betul ya, 0,676. Lalu signifikansinya 0, benar ya, sesuai. Nah, kesimpulannya ini valid. Kenapa valid? Karena 0,676 ini lebih dari 0,2787, lebih dari R tabelnya. Nah, R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Yang kedua juga sama, 0,703 ini sama ya, sesuai data semuanya. Nah, 0,703 ini lebih dari 0,2787, maka dinyatakan valid. Lalu, signifikansinya juga sama, valid. Lalu yang P3, pernyataan ketiga, 0,759. Nah, ini lebih dari 0,2787, maka dinyatakan valid. Dengan signifikansinya juga valid. Lalu pernyataan keempat, 0,793 itu lebih dari 0,2787. Maka dinyatakan valid dengan signifikansinya juga valid. Lalu selanjutnya ada P5 yaitu 0,511. Nah, di sini signifikansinya itu sama dengan 0. Nah, 0,5 0,511 itu lebih dari atau kurang dari 0,2787. Nah, 0,511 ini lebih dari 0,2787. Maka dinyatakan valid dan signifikansinya juga dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Lalu pernyataan keenam. Nah, di sini pernyataan keenam ada 0,197. Nah, 0,197 ini eh lebih dari 0,2787 atau kurang dari 0,2787. Nah, P6 ini kurang dari 0,2787, maka dinyatakan tidak valid. Lalu kita lihat lagi signifikansinya. Signifikansinya itu 0,085. Nah, 0,085 itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Jadi kesimpulannya tidak valid. Oke, pernyataan ketujuh. Di sini 0,702. Nah, ini lebih dari 0,2787. Jadi dinyatakan valid. Lalu selanjutnya yang lebih dari 0,278 sesuai dengan R tabelnya, maka itu dinyatakan valid. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan hasil uji validitas menggunakan teknik present perfect moment terhadap 15 butir pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang diperoleh nilai R tabel sebesar 0,2787 pada taraf signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar item memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan valid. Item yang termasuk kategori valid yaitu P1, P2, P3, P4, P5,
P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15. Sementara itu, terdapat satu item yaitu P6 yang memiliki nilai R hitung lebih kecil dari R tabel dan nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid dan perlu dipertimbangkan untuk direvisi atau dieliminasi. Nah, di sini ada hasil uji reliabilitas. Nah, reliabilitas statistik yaitu di sini terdapat angkanya itu 0,893 dengan jumlah pernyataan yaitu ada sama dengan 15. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan teknik combat alpha, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,893 untuk seluruh 15 item pernyataan. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimal reliabilitas yang dapat diterima yaitu 0,60 sehingga di sini lebih besar dari 0,2787. Sehingga seluruh item dinyatakan reliable. Dengan demikian, instrumen ini memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpul data karena mampu menghasilkan hasil pengukuran yang stabil dan konsisten. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan interpretasi menggunakan eh, Excel ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa eh, ini sama aja ya, teman-teman. Bedanya itu di bagian tabel ini. Barangkali teman-teman ingin menyatakan kesimpulannya itu secara sistematis atau agar lebih cepat dan simpel, itu bisa menggunakan rumus. Nah, di sini sesuai di sini valid. Nah, di sini rumusnya itu sama dengan if buka kurung. Nah, AM4 ini AM4 ini yang ini nih. AM4 lebih dari 0,2787 lalu titik koma AM4 kurang dari ini 0,05 lalu titik koma valid eh apa tanda petik 2 valid eh, tanda petik lagi titik koma tanda petik tidak valid tanda petik lagi lalu tutup kurung. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan eh, kesimpulan agar lebih simpel. Oke. Barangkali data pernyataannya itu akan banyak dan lama, jadi bisa lebih sistematis menggunakan rumus Excel ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.